Selamat datang kembali di channel Riz Notice. Konten, hiburan kesenangan banyak berisi video tentang seputar trending sekitar dan global hal-hal terbaru tentang perkembangan global. Video dengan tema lain sebagiannya mungkin akan menghibur kalian juga seperti 1. Film animeku 2. Top Tech Gaming 3. Vlog jamu 4. Pet Story. Selain mendokumentasikan dalam bentuk video, kami juga akan mengupdate hal-hal terbaru lewat postingan komunitas. Walaupun dari isi video channel ini masih banyak kesalahan, tapi kami meminta kalian untuk tetap support hasil kerja keras kami, karena kami akan senang dan terhibur apabila kalian juga ikut senang dan menikmatinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komentar ya. Kolab Bisnis Habwa 082276830705. Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Sung Jin-woo. Animenya dari opa-opa Korea yang kebelet pengen jadi lebih kuat gitu kan. Nah, jadi kali ini tuh sendiri mari kita coba bahas mengenai adaptasi untuk episode keempatnya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi ya jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, meskipun pada episode ketiganya kemarin itu sedikit gitu kan terasa lambat gitu kan ceritanya gitu kan, dan banyaknya improvisasi dari pihak studionya itu sendiri seperti karakter yang harusnya belum muncul tapi malah dimasukkan di awal cerita, yang membuat para penonton itu langsung berteriak, "Will, musuhnya udah mulai muncul nih," gitu kan. Nah, pada episode keempatnya nantinya itu sendiri kita harusnya akan masih melihat Jinwoo ini tuh berada di dalam dungeon instan, dimana nantinya Jinwoo akan mulai memahami bagaimana caranya dan juga mekanisme sistem yang ada pada dirinya, dan mulai mempelajari hal tersebut. Oh ya, saat melawan serigala merah nantinya gitu kan, Jinwoo akan merasakan perubahan pada tubuhnya. Kecepatannya itu bakalan bertambah, serangannya jadi lebih kuat dan lebih efisien, bahkan intuisinya juga mulai bangkit gitu kan, sehingga dia tuh bisa merasakan dari mana datangnya para musuh gitu. Dan untuk mengimbangi itu semua, Jinwoo nantinya akan menggunakan pedang miliknya Pak Kim. Ya, aku tidak terlalu mengerti juga gitu kan bagaimana pedang itu bisa berada di dalam sistem miliknya si Jinwoo. Namun kalau mengingat pedang tersebut itu juga tertinggal di dalam double dungeon sebelumnya, bisa aja pedang tersebut itu disimpan oleh sistem dan bisa digunakan oleh Jinwoo jika dia itu memerlukannya. Seperti saat melawan monster serigala merah pada episode keempat nantinya. Oh ya, nantinya Jinwoo juga akan memahami bagaimana tubuhnya bisa naik level ya, dari level 1 terus naik ke level 2 dan seterusnya. Tentu aja itu akan jadi farming yang sangat menyenangkan gitu kan bagi si Jinwoo itu sendiri. Meskipun tubuhnya itu sendiri nanti bakalan dipenuhi dengan bekas luka atas pertarungan yang dia alami. Nah, selain menghadapi para goblin dan juga serigala merah, Jinwoo juga akan berhadapan dengan boss dungeon tersebut yang merupakan ular besar raksasa yang bernama Blue Poison Rasaka Feng, ular besar penghuni rawa yang berhasil menghancurkan pedang milik Pak Kim yang dipakai sama Jinwoo sebelumnya. Ya meskipun sebenarnya pedang tersebut itu ya udah rapuh gitu kan udah digunakan beberapa kali sama si Jinwoo itu sendiri. Oh ya, awalnya Jinwoo akan merasakan kesulitan dalam memenangkan pertarungan kali ini, dimana terus-menerus Jinwoo ini tuh dibuat babak belur gitu kan oleh serangan ular tersebut. Bahkan Jinwoo juga berpikir kalau dia itu masih cukup lemah dan belum kuat lah untuk bisa mengalahkan ular tersebut. Namun di saat si Jinwoo ini tuh merasa keadaan dirinya tuh di bawah banget gitu kan, down banget gitu kan, ia kembali lagi mengingat masa lalunya, mengingat betapa lemahnya dirinya sehingga dengan mudahnya dikhianati oleh orang lain. Nah, di sini Jinwoo akhirnya bangkit kembali lah gitu kan, menjadi orang yang mau mengalahkan monster tersebut, mengalahkan ular tersebut, dan nantinya dia bakalan menggunakan gaya bertarung yang taktikal untuk bisa membuat ular itu ya terus-terusan menghantamkan tubuhnya ke bangunan yang ada di sana gitu kan, di dalam dungeon tersebut. Sampai pada suatu momen Jinwoo akhirnya merubah status atributnya, di mana Jinwoo menambahkan lebih banyak XP kepada power yang ada di status dirinya. Dan itu membuat pertarungan Jinwoo dan ular tersebut itu menjadi kontes ketahanan fisik. Dan dalam kurun waktu yang cukup lama gitu kan, akhirnya ya ular tersebut itu mati ataupun kalah karena terus-terusan menghantamkan tubuhnya ke bangunan keras yang ada di sana. Ya, kali ini tuh Jinwoo cukup beruntung gitu kan, ability powernya itu masih lebih tinggi daripada si ular tersebut gitu kan, meskipun dia juga merasakan dampak yang cukup besar pada tubuhnya, banyak luka lah gitu. Oh ya, akibat pertarungan dan juga berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut, level Jinwoo akan naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ya bisa dibilang dia itu sekarang itu setara rank C atau rank B gitu kan, kalau disetarakan dengan para hunter konvensional lainnya gitu kan. So setelah Jinwoo keluar dari dungeon instan tersebut dengan begitu banyak bonus item, salah satunya itu adalah sebuah pedang jarak dekat atau lebih dikenal dengan sebutan blade gitu kan. Selain itu juga si Jinwoo ini tuh mendapatkan sebuah ramuan ataupun ya
sebuah poison gitu kan, yang mana kalau dia konsumsi sendiri harusnya itu bisa jadi racun untuk dirinya. Tapi kalau di ceritanya sendiri itu dia gunakan untuk ditelannya sendiri untuk memastikan bahwa apakah dia itu resisten terhadap racun dari ular tersebut. So ada juga beberapa item yang dia jual ke marketplace dari sistem itu sendiri yang berubahnya itu menjadi uang yang bisa dia gunakan untuk ya kehidupan dia sehari-hari, untuk bisa beli makan gitu kan, untuk bisa ya yang lain-lain lah gitu kan, bisa digunakan untuk mata uang yang ada di dunianya itu sendiri. Ya mirip-mirip kayak dia tuh ngejual kristal monster kepada pemerintahan, tapi ini lebih ke sistemnya itu sendiri. Jadi kayak ada marketplace dan juga ada uangnya di sana, ada currency-nya itu sendiri, yang bisa membantu Jinwo ini tuh untuk bisa ya hidup lebih nyaman lah gitu kan daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya tuh susah banget cari uang si Jinwo ini tuh sendiri. Nah, saat keluar dari dalam dungeon tersebut, akhirnya Jinwo bertemu dengan salah seorang tentara Korea Selatan yang mengatakan kalau semua penduduk sipil harus segera melakukan evakuasi, di mana hal itu terjadi akibat adanya dungeon break yang membuat para monster yang ada di dalam dungeon itu keluar melalui salah satu gerbang gate yang terbuka. Ya, umumnya para hunter harus mengalahkan boss dungeon yang terbuka agar gate-nya itu kembali lagi tertutup. Tapi ada kondisi di mana mereka itu gagal dan membiarkan para monster itu keluar dan masuk ke dunia manusia. Oh ya, di sini penampakan dari Junhei diperlihatkan lagi ya sebagai seorang healer dari kelompok hunter yang sedang menghadapi monster Goliath yang muncul di tengah kota. Yang mana dari semua hunter yang ada di sana, mereka tuh gagal untuk memberikan damage kepada monster Goliath tersebut. Sampai pada akhirnya Jinwo yang berada di dekat sana mencoba untuk menyerang Goliath tersebut. Ya, awalnya Jinwo berniat melemparkan pedang patah Pak Kim gitu kan, lalu melawan Goliath tersebut yang sepertinya satu rank lebih rendah daripada ular rawa yang dihadapi Jinwo sebelumnya. Namun ya ternyata serangan cepat dari Jinwo dari patahan pedang Pak Kim tersebut malah membuat Goliath tersebut itu kalah dengan satu kali serang. Nah, pada episode keempat nantinya itu sendiri gitu kan, kita tidak akan lagi melihat Sung Jinwo yang culun, karena sekeluarnya si Jinwo ini tuh dari dungeon instan tersebut, ia mulai berubah gitu kan, baik dari segi penampilan dan juga karakternya yang bakal menjadi overpower. Oh ya, di sini kemampuan insting Jinwo juga meningkat lebih tajam daripada yang sebelumnya ya. Sedangkan untuk keadaan dari Junhei sendiri, dia masih merasakan traumatik atas apa yang terjadi di dalam double dungeon yang terjadi di beberapa episode sebelumnya. Ya meskipun ingin bertemu dengan si Jinwo gitu kan, si Junhei ini tuh kan, namun sepertinya Jinwo itu di episode keempatnya nantinya akan lebih memilih untuk balik ke rumah buat turu gitu kan capek gitu kan, habis solo farming gitu. Nah mungkin episode keempat nantinya itu sendiri dari animenya Solo Leveling akan menceritakan mengenai dua hal tersebut, di mana Jinwo mengerti bagaimana cara menggunakan sistem yang ada pada dirinya, dan Jinho yang berhadapan dengan ular besar penunggu dungeon instan tersebut. Ya, nyolobos lantai sendirian gitu kan, bro pikir dia adalah si Kirito kali ya gitu kan. Tapi ya namanya juga anime overpower gitu kan, udah pasti MC-nya itu pasti kuat banget gitu kan. Walaupun sebenarnya konsepnya dari Solo Leveling ini tuh sendiri, dia itu grinding ya si Jinho itu sendiri gitu kan, dari kayak level yang paling bawah terus naik level satu demi satu, dan akhirnya nanti overpower di akhir. Ya jadi itu masih ada kayak ya zero to hero-nya lah gitu kan, nggak tiba-tiba OP gitu kan dari awal gitu kan, itu kan agak-agak gimana gitu kan. Nah, episode keempat dari animenya Solo Leveling ini tuh sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 27 Januari 2024 hari Sabtu malam Minggu, itu jam 23.30 setengah 12 malam kalau waktu Indonesia Barat. Nggak tahu kalau di timur atau di tengah mungkin lebih cepat. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium akhir-akhir ini gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani. Sebenarnya aku rada-rada demam sih, tapi ya udahlah, paksain record aja gitu kan.